Baik, hambanya Bapak Oscar Wirawan akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Oscar, waktu saya berikan. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Wah, ini surprise ini, dapat foto saya di tahun berapa itu ya? Ambil di Facebook ya, Bu. Iya, iya. Nah, karena fotonya itu saya bongkar-bongkar baju saya masih ada, jadi saya pakai nih. Wah, mantap. Jadi kembaran, iya, iya. Dan ini luar biasa, saya mau menyapa semua yang hadir di sini ya, Bu Ayu ya. Baik. Ada Ibu Ruth, ada Ibu Lydia, ada Ibu Sri Kartini Wijaya. Wah, ini Sri Kandi semua nih. Nah, cowoknya saya dan Pak Hendrik aja nih ya. Shalom Pak Hendrik, kita dapat kehormatan Pak. Kita Iya, dikelilingi wanita Pak. ya kita Sri Iya, Kanda. iya, iya, iya. Ini kita berpencaran ya. Ada yang Indonesia, saya waktu Indonesia bagian Barat, ini jam 24.04. Waktu Indonesia bagian tengah ini sudah 21.44. Waktu Indonesia Timur ini sudah 22.44 ya. Dan di LA siang ya, jam jam 10 AM, betulkah Pak Hendrik? Bapak di mana Pak posisinya Pak? Saya posisinya di pinggiran Jakarta, Pak. Berarti jamnya sama Pak, 8.45. Oh, sama ya. Kita waktu Ya. Indonesia bagian Barat. Bapak, lo, Saya Bapak, 12 jam lebih mundur. oh, 12 jam lebih mundur. Ya, ya, ya. Hmm. Yes, oke. Ya, thank you, Pak. Bersama-sama. Nah, Bu Ayu, ini apa? Apakah saya yang paling sepi ini, Bu? Karena saya memang tidak mengundang teman-teman, Bu. Saya pikir ini komunitasnya Pak Firman Wongso, begitu ya. Gak perlu Pak, nggak apa-apa Pak. Jalan terus Pak. Yang mau belajar punya Iya. hati, yang nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Nanti Tuhan kirim Pak. Nggak usah pusing Pak. Oh ya, siap-siap. Tuhan menambahkan. Tapi saya sih memang tidak ini apa betul sepakat dengan Pak Hendrik. Saya tidak apa mencari tadi ya Pak. Kita hanya memberitakan, diundang memberitakan, dan yang mungkin yang perlu pengajaran topik ini biasanya datang. Tapi memang topik yang saya sampaikan ini topik ini ya kalau tadi meminjam istilahnya Pak Hendrik, wah ini udah topik yang obsolete ya Pak ya. Tapi ya lumayan saya dikasih ini ada perspektif baru lagi. Sebentar saya akan share screen ya. Karena awal mulanya topik ini dikasih judul sama Bu Ayu itu ada tidak terlalu mudah. Begitu ya Bu Ayu ya. Ya, ini saya tampilkan lagi nih terlalu mudahnya ini. Oke ya, sebentar. Ini yang menantang nih, terlalu mudah. Kalau terlalu besar anugerahmu, Amazing Grace, itu sering kita dengar, tapi ini terlalu mudah. Wah, jarang kita dengar nih. Nah, semoga nanti ini bisa di apa perspektifnya ya, ada Pak Hendrik bisa di semakin dipertajam begitu ya. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat selalu. Topik malam hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Roma 4 ayat 1 sampai 8. Dibenarkan karena percaya. Nah, ada judul besar terlalu mudah. Kok enak banget percaya aja dibenarkan seperti itu ya. Nah, ini coba saya telusuri ayat-ayatnya mulai dari ayat 3 yang memang spesifik berbicara tentang percaya dibenarkan. Roma 4 ayat 3 mengatakan demikian. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu yang ayat 5-nya, tetapi kalau ada orang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Wah, ini mungkin pertanyaan, kok enak banget ya. Tidak bekerja, tidak berusaha,
tapi percaya saja kepada Dia, kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang membenarkan dirinya, sekalipun dia orang durhaka, imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Wow, mengapa terlalu mudah dibenarkan karena percaya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita malam hari ini. Dilanjut Roma 4 ayat 6 yang ke-8 dan ke-8 sampai ke-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ini rangkaian ayat-ayat yang jadi dasar pembelajaran kita malam hari ini. Nah, lalu saya coba eksplor dari ayat yang diberikan oleh Ibu Ayu. Saya eksplor. Nah, saya diingatkan Yesaya 64 ayat 6a yang mengatakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Wah, ini mulai mengejutkan ya, kesalahan standar Allah. Jadi bukan kesesatan kami seperti kain kotor, bukan dosa kami seperti kain kotor. Yesaya menuliskan kesalehan. Wah, ini saleh, suci, tapi di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Jadi di hadapan manusia mungkin ada kelompok-kelompok orang yang dianggap orang saleh, orang suci. Ya, tapi di hadapan Tuhan kain kotor. Wah, jadi ini kita mulai melihat kesalehan standar Allah. Dalam ukuran manusia, dalam pandangan manusia, ya saya temukan termasuk juga kitab Roma yang sangat mengilhami kita semua ya, tentang anugerah keselamatan kasih karunia. Itu ternyata bukan sulit standar kesalehan Allah. Bukan sulit untuk dicapai, tapi mustahil. Nah, nanti kalau saya salah boleh dibenarkan ya Pak Hendrik. Buat saya kesalehan yang dimaksudkan Tuhan, standarnya Allah, itu mustahil dicapai oleh manusia. Bukan sekedar sulit. Kalau sulit bisa jadi bisa dilakukan, tapi ini mustahil. Itu yang saya pahami. Lalu saya eksplor lagi tentang kesulitan dan kemustahilan standar kesalehan Allah ini untuk kita capai sebagai manusia ciptaannya. Dikatakan demikian, Mazmur 143 ayat 2, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Ini Daud ngaku, Tuhan jangan berperkara lah. Kalau Tuhan berperkara sama saya, pastilah saya ketahuan salahnya. Sebaik-baiknya saya ya di hadapan Tuhan kain kotor, seperti itu. Sampai Daud pernah bilang, siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau mengingatnya. Dalam kandungan ibuku, aku dikandung dalam dosa sejak dalam kandungan ibuku. Seperti itu. Nah, Daud mengaku juga, Tuhan kalau berbantah-bantah dengan Tuhan ya pasti nggak menang gitu ya. Ya pasti kita salah. Kenapa ya? Ya Daud menyadari dibanding standar Allah, kebenaran manusia itu seperti kain kotor, kesalahan manusia ya belum memenuhi standar. Seperti itu yang saya dapatkan. Lalu juga di Roma 3 ayat 10, Rasul Paulus juga menegaskan. Nah, dari literatur yang saya baca, gerakan reformasi Martin Luther Protestan itu Martin Luther itu cerahkan gara-gara membaca surat Roma, Bapak Ibu. Yang saya ingat, dan surat Roma memang pertarungan ini dibahas tuntas di surat Roma ya, pertarungan tentang iman ya, diselamatkan karena iman, karena percaya. Semua dijelaskan antara Taurat dan kasih karunia. Dan Roma 3 ayat 10 menegaskan juga, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, dalam bahasanya Rasul Paulus, saya sempat pelajari ya, mungkin dia mengatakan dia mau mengurung, ayo siapa yang coba benar melakukan hukum Taurat, ayo dikurung sehingga nggak ada yang bisa berdalih bahwa aku bisa benar, nggak ada yang bisa berdalih.
dikurung sedemikian rupa. Ya. Paulus sendiri juga menyatakan diri, aku manusia celaka. Aku itu pengen yang benar, tapi prakteknya kok yang nggak benar yang aku lakukan ya. Tapi terpujilah Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus, dia nggak jadi celaka, ya diselamatkan. Roma 3 ayat 20 juga mengatakan begitu. Tidak seorang pun. Kalau Roma 3 ayat 10 tidak ada yang benar, seorang pun tidak, ditegaskan lagi di ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, kalau di hadapan manusia mungkin benar, banyak orang baik ya, pemenang hadiah Nobel ya, lalu yang dapat penghargaan orang baik banyak sekali. Ya, guru teladan, dosen teladan, lalu manajer, direktur teladan, banyak itu orang-orang baik dan orang-orang benar di hadapan manusia. Tapi Roma 3:20 mengatakan, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kalau soal melakukan hukum Taurat, gak ada yang benar. Wah, berarti kita tanya, loh hukum Taurat tuh kalau seperti itu apa gunanya ya? Kalau dikasih hukum tapi nggak mungkin bisa ditaati sepenuhnya. Nah, Paulus bilang itu justru menunjukkan ya, hukum Taurat itu oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena kalau nggak ada hukumnya, nggak ada pasalnya, orang nggak tahu melanggar apa enggak. Seperti itu. Karena itu dikatakan Rasul Paulus, hukum Taurat nggak nyelamatin. Dia cuma nunjukin kamu salah. Oscar, kamu salah. Kamu merasa benar ya, Oscar. Nah, dikasihlah pasal-pasal hukum Taurat. Nah, kamu salah di sini nih. Ya, baru menginginin aja kamu udah dosa tuh. Wah, iya ya. Seperti itu, kena pasal. Jadi kita dikurung oleh pasal-pasal sehingga kita nggak bisa berdalih, nggak bisa keluar sebagai orang benar bahwa kita iya ini pasal-pasal ini membuatkan justru memperjelas bahwa kita ini orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Nah, karena itu saya menemukan bahwa kebenaran Kristus itu bukan sulit tapi mustahil. Nah, karena mustahil, nah inilah kemudahannya nanti mulai muncul di sini. Karena kalau nggak Allah yang memberi kemudahan, ya kita nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Karena kita nggak lulus semua ini. Mau remedial berapa kali nggak mungkin ideal, istilah saya. Kita tetap remedial, sulit menjadi sampai standar ideal. Sebab apa yang tidak mungkin, nah tidak mungkin ini saya pahami inilah mustahil. Dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, kita yang masih ada di dalam daging ini nggak mungkin melakukan hukum Taurat, tidak mungkin, berarti mustahil. Nah, karena itu kalau mustahil, siapa yang melakukan yang tidak mustahil? Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukannya bagi kita dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, daging dikuasai dosa karena dosa ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, Tuhan sudah tahu menebus manusia kembali, ketidaktaatan Adam, tidak mungkin manusia dikasih kitab terus menjalankan selesai. Karena itu saya suka sedih ya kalau lihat teman-teman agamawi yang membanggakan kitabnya. Wah, kitab saya bagus. Ya, kitabnya sih suci, cuman kitanya suci enggak gitu kan. Nah, itu masalahnya. Mereka kadang-kadang mengunggul agama saya paling benar. Kalau agamanya benar, dianya benar enggak begitu kan. Justru itu yang miss. Banyak orang-orang agamawi saya lihat miss. Mereka mengandalkan ajarannya bagus, ajaran yang sempurna, agama yang sempurna. Nah, kalau agama yang sempurna tapi nggak bisa menyempurnakan kita, ngapain? Ternyata cuma membuktikan bahwa kita nggak sempurna. Wah, berarti no solution ya, hanya problem, memperjelas problem tanpa solusi. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan. Roma 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ya di dalam daging, mengambil rupa seorang manusia karena manusia yang ditebus, sehingga artinya kita dibenarkan bukan dengan dosa ditoleransi. Oh, nggak apa-apa, enggak, dosa tetap upahnya maut, cuman yang nanggung maut bukan kita.
tapi anaknya sendiri yang mengambil rupa seorang manusia di dalam daging itulah hukuman dijatuhkan dan lunas. Sehingga kita, kalau kita percaya, nah proses itu sudah diselesaikan, tuntutannya sudah diselesaikan. Nah ini ketika kita hidup di dalam Kristus, disinilah kita dibenarkan. Karena apa? Karena Kristus sudah menanggung semua kesalahan. Jadi upah dosa adalah maut tetap. Cuman yang mengalami maut bukan kita. Inilah anugerah yang luar biasa. Karena memang kebenaran di dalam Kristus sangat sulit. Bukan hanya sulit, tapi mustahil. Matius 5, 21-22 bilang gini, kita marah aja ngatain saudara kita kafir gitu. Udah sama dengan membunuh loh. Lalu mengingini saja sudah berzina. Wah, kalau kena gini ya kena pasal semua kita ya. Nah ini saya berapa hari lalu ini belajar dari teman saya. Kenapa kita cukup percaya saja? Karena kalau kita nggak percaya itu seolah-olah kita tidak percaya kesempurnaan Kristus ya. Kesempurnaan perbuatan Kristus, penebusan Kristus yang sempurna itu kita nggak percaya. Katanya teman saya seolah-olah seperti lukisan Picasso ini. Ini lukisannya terkenal ya. Le Femme d'Alger. Nggak tahu bahasa Prancisnya gimana bacanya. Setahu saya S-nya nggak dibaca. Le Femme d'Alger. Nah, lukisan Pablo Picasso ini fenomenal. Baru 11 menit masuk Balai Lelang Christie, harganya semula cuma 1,8 triliun kalau nggak salah. Diperkirakan ya, laku 2,3 triliun. Nah, ketika kita tidak percaya bahwa penebusan Kristus itu sempurna untuk membenarkan kita, untuk menyelamatkan kita, itu seperti lukisan Picasso ini, kita lihat, wah kok birunya kurang seger ya, saya tambahinlah biru sedikit. Ini juga terlalu kaku, coba saya masa gini 2,3 triliun. Nah, lalu saya koreksi, saya tambah-tambahin gitu ya, dengan lukisan saya, perbuatan tangan saya. Itu rasanya nggak jadi 2,3 triliun Bapak Ibu. Dari 2,3 triliun harganya jatuh sampai nggak ada value-nya. Gara-gara lukisan mahakarya Picasso ini yang sudah sempurna diakui dunia, saya tambahin dengan lukisan saya sebagai seorang amatir. Nah, seperti itu. Saya dapatnya seperti itu. Ketika kita tidak percaya bahwa perbuatan Tuhan itu sanggup ya menyempurnakan. Jadi ketika kita sadar itu sulit, kenapa kita nggak menerima ketika ada solusi yang memudahkan kita. Nah, itu yang saya tangkap ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Nah, jadi kebenarannya di dalam Yesus Kristus. Nah, kebenarannya bukan ada di kita, di dalam Yesus Kristus. Nah, semua orang percaya Yesus itu benar dan kebenarannya itu membenarkan kita. Itulah kebenaran yang sesuai standar Tuhan. Itulah kemudahan yang diberikan kepada kita, bukan karena ini satu kebenaran yang mudah, justru karena sulit dan mustahil kita diberikan. Sehingga kita semua orang-orang percaya ketika nanti kita menghadap tahta pengadilan Kristus terus dibenarkan, tidak ada seorang pun yang bermegah. Karena tahu itu semua anugerah. Itu bukan hasil kerjamu, bukan hasil usahamu, namun pemberian Allah. Karena apa diberikan, apakah karena murahan? Bukan. Karena begitu mahal, lebih dari harga lukisan Picasso. Kita nggak mampu disuruh beli, karena dikasih gratis. Nah, cuman saya sering lihat ungkapan-ungkapan orang-orang percaya ya, udah dikasih gratis karena nggak mampu beli, minta dihargai lagi. Waduh, itu gawat. Nggak segampang itu, harus ada harga yang kita bayar. Harga yang kita bayar, mampu emang bayar harganya? Harga yang begitu mahal kita nggak sanggup bayar, kita merasa kita harus membayar juga apa yang sudah dilunasi Kristus. Wow, itu lukisan Picasso itu perumpamaan yang semoga menyadarkan kita semua bahwa kita nggak bisa ikut bayar. Nah, terus gimana dong peran kita? Nah, nanti ada pemahaman yang saya dapatkan ya. Karena Yesus Kristus melakukan kebenaran bagi orang percaya. Nah, ini memang hukum Taurat ya. Perjanjian Lama itu memberikan sesuatu standar Allah yang tinggi supaya manusia
mulai menghargai, respect bahwa itu tidak sembarangan. Jadi memang menunjukkan sulitnya hukum Taurat, tapi hukum kasih karunia menunjukkan kemudahan-kemudahannya. Kalau hukum Taurat kasih 10, Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, hukum kasih karunia yang diperkenalkan Kristus udah disimpulkan 2 hukum utama aja, vertikal dan horizontal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ke dalam 2 hukum inilah seluruh hukum itu ada. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sadar sulit apa pilihan solusinya? Nah, kalau ahli Taurat katanya memberi beban berat gitu ya kepada jemaatnya, tapi dia sendiri gak pikul. Jadi ngasih PR, ngasih pemahaman yang sulit-sulit sehingga kita semakin frustasi. Aduh, susah banget begitu ya. Nah, tapi mereka sendiri nggak lakukan, tapi mereka menyuruh kita melakukan. Itulah ahli Taurat yang saya baca di Alkitab ya. Tapi Kristus memberi kelegaan, kuk yang ringan. Jadi karena kita dibenarkan ini, jadi apa peran kita sesungguhnya? Kita bukan menambahi kebenaran Kristus, tapi karena kita sudah dibenarkan ya kita berbuat kebenaran. Kita sudah dibersihkan ya kita menjaga kebersihan itu. Itu yang saya tangkap Bapak Ibu. Karena kita sudah dibenarkan Allah, maka kita berbuat kebenaran Allah oleh karena kasih karunia. Dan pemahaman ini sangat jelas sekali ketika Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow. Ternyata grace, anugerah yang sempurna itu, amazing grace itu nggak membuat orang malah enak-enakan. Wah, hidupnya sembarangan, melanggar. Enggak. Alkitab bilang kalau orang utangnya besar dilunasi, bukannya malah sembarangan, dia terima kasih banget, menghargai karena utang yang besar yang dia nggak sanggup itu dilunaskan. Demikian juga kasih karunia. Kalau orang yang tahu kasih karunia, Paulus bilang ketika ketemu Kristus, apa yang dahulu kebanggaan ya, dia orang Ibrani asli, dididik oleh Gamaliel ya, dalam mazhab yang paling keras dari mazhab Yahudi. Dia tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat, dulu kebanggaan. Tapi setelah dia tahu itu kain kotor, Rasul Paulus bilang ketika ketemu Kristus, semua itu aku anggap sampah. Wah, demikian ya, berarti inilah dahsyatnya. Bahkan Paulus bilang dibanding mereka, maksudnya 12 rasul yang lain, aku yang paling hina. Karena rasul yang lain dosanya nggak seperti dia. Dia membinasakan gereja, membinasakan tubuh Kristus. Orang-orang percaya dibunuhin. Paulus jadi saksi ketika Stefanus dihukum rajam ya. Seperti itu. Nah, ketika orang yang rusak, yang durhaka seperti Paulus itu menerima kasih karunia, dia justru yang paling bekerja lebih keras dibanding rasul-rasul yang lain. Dan kita bisa lihat outputnya, kitab Perjanjian Baru itu didominasi oleh suratnya Rasul Paulus. Lalu kalau lihat peta di belakang Alkitab, penyebaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus paling jauh, paling luas. Ya, inilah efek kasih karunia. Jadi kenapa mudah? Karena kita nggak mampu. Jadi itu diberikan anugerah bukan karena murah, karena kita nggak sanggup membayar harganya. Dan ketika kita tahu bahwa semua itu yang seharusnya mengakibatkan kita maut, tapi tidak menjadi mengalami maut, dan diberi kasih karunia yang membuat kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, itu mungkin yang bisa saya bagikan malam hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Ayu sebagai moderator. Ya, jadi satu. Terima kasih Pak Oscar. Luar biasa. Firman Tuhan yang sudah dibagikan. Ya, Bu Ayu. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab.
Jika ada Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya atau menambahkan, kami beri waktu. Silakan Bapak Ibu. Pak Rian Tunggal, selamat malam, shalom. Terima kasih Pak Oscar. Dahsyat ini. Asik nih, beneran asik. Aduh, mulai berkumis sekarang Pak Hendrik. Waduh, penampilan baru nih Palsu, Pak, Pak. palsu. Biar nggak ketahuan orang di luaran, nggak dikenal orang. Kalau saya lepas kumisnya orang, siapa ya? Kok mirip Pak Hendrik? Ah, bukan. Ntar ditanya-tanya lagi. Makan, Pak, Yes, saya mau nanya nih. haleluya. Haleluya. Pak, Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik ya. Em, saya sampai semuanya saya fotoin loh Pak. Ini Excel-nya ya. Slideshow-nya di foto sama saya. PowerPoint. PowerPoint-nya ya. Ini saya Jadi, ini ikut klub remedial Pak. apa itu Pak? Klub remedial itu ya ini orang-orang yang nggak lulus Pak. Jadi kita Oh, belajar terus sama teman-teman. iya. Iya. Ya. eh, mungkin apa itu ya? Tadi Silakan Pak. Kalau ada Roma yang kurang benar. bukan kurang benar Pak. Udah benar semua Pak. Udah benar semua. Saya mah apa semua benar Pak. Atau dilengkapi Pak, silakan Pak. Ya kalau ya mungkin melengkapi sedikit Pak. Kita lihat. Ini yang menjadi perdebatan ya. Orang-orang Armenia dan orang-orang Calvinis Pak. Ya, Sola fide, setuju? ya, Apa itu Pak sola fide Pak? hanya oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman, kita dibenarkan oleh karena iman. Ini yang tulis siapa Pak? Roma Pak? Paulus Pak. Paulus. Dasar utama. Paulus mengatakan kamu dibenarkan oleh karena iman. Kamu diselamatkan oleh karena iman. Ayat ini, setuju? Ya, Ini jadi dasarnya dia. Dasar loh Pak. Dasar di mana Paulus mengatakan oleh karena iman saja kamu diselamatkan, dibenarkan. Ini dasarnya. Dasarnya siapa? Ya Abraham, cerita Abraham. Bapak orang beriman ya. Jadi dia pakai Abraham, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia boleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa dikatakan kitab Nasuci, percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepada sebagai kebenaran. Lalu, kalimat ini kesannya ironis dengan ayat 5. Ya. Ayat 5. Ini. Yang mana tadi? Oh, Yesaya, sorry. Yesaya pada dia. Ya. Yesaya 64 ayat 6. Ya. Yang kayak gini-gini Pak, saya paling suka Pak. Kalau udah mulai kemana-mana, saya paling suka. Karena ini referensi. Haleluya. 64 ayat 6. Ya, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu, kami lenyap kejahatan kami, daun dilenyapkan oleh angin. Ya. Jadi kesalahan kami seperti kain kotor. Ini sepertinya Abraham ini di ayat yang ini dikatakan sama Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Berarti dia bukan kain kotor lagi. Ya. Setuju nggak Pak? Setuju Pak. Dan ditambahkan lagi di dalam Mazmur
147. 143. 143 kalau nggak salah, Pak. Ayat 2. 43 ya. Ya, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup Ya, tidak seorang pun benar di hadapanmu. Tapi di sini dikatakan Abraham dianggap benar. ya, Jadi dia keluar dari ini nih, keluar dari apa namanya? Keluar dari apa yang distandarkan oleh Daud. Tidak ada orang benar, tapi dia benar. Kira-kira karena gitu, Pak. percayanya itu, Pak. Karena Nah, karena percayanya dia kan, Pak. Karena dia percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, Yang menjadi keributan antara orang Arminian dan orang-orang Calvin. Calvinis, sola fide, orang Calvinis percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman saja. Tapi orang Arminian bilang, oh no, Yakobus mengatakan Tanpa kita perbuatan diselamatkan iman oleh adalah mati. iman dan perbuatan, setuju kan? Ya, ya, Di mana tuh? Tengah 10. Dua ya, oke gitu. Tiga, perasaan. Dua. Nah ini, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi ini yang dipeributkan orang, tapi mereka nggak pernah baca. Pertanyaannya, kenapa Yakobus menulis iman tanpa perbuatan adalah mati? Standarnya siapa? Standarnya siapa, Pak? Abraham. Abraham sama. Paulus pakai Ya, Abraham. Yakobus juga pakai Abraham, Pak. ya. Kita lihat nih, Pak. Apa yang membuat orang pada berantem? Yang seharusnya mereka nggak perlu berantem. Karena apa? Kembali lagi saya bilang, nggak pernah diupdate. Ini saya update. Ya, ya. Update-nya apa? Kita lihat perbedaannya. Abraham dibenarkan karena perbuatannya nggak sampai situ, Pak. Nggak stop. Ya. Ketika Ketika ia mempersembahkan Ishak. stop sampai situ. Ya. Ya, Abraham dianggap benar karena apa? mempersembahkan Ishak. Ini Percaya. Paulus. Dia dianggap benar karena dia percaya kepada Tuhan, sedangkan Yakobus dia dianggap benar ketika ia mempersembahkan Ishak. Bedanya apa? Saya kasih tahu bedanya. Ada perbuatan, ya. Bedanya gini, Pak. Sola fide yang diajarkan Martin Luther itu tidak pernah menyinggung-nyinggung Yakobus. Ya, ya. Pada saat Abraham mula-mula menerima dia, beriman, dia dianggap benar dan dia diselamatkan. Itu mula-mula, iman yang mula-mula. Ini kita ngomong orang yang sama nih, Abraham. Yakobus Abraham, Paulus juga Abraham. Yes. Yakobus bercerita, oke, itu betul. Tapi ingat, Abraham dalam perjalanannya di titik dia menerima iman itu iman dipegang terus. Dan dibuktikan pada saat Tuhan minta anakmu dengan iman dia lakukan. Haleluya. Wow, dahsyat. Jelas nggak, Pak? Jelas sekali. Jadi Thank you, perjalanan Pak Hendrik. memegang iman itu dengan perbuatannya itu, Tuhan suruh apa? Iya,
Tuhan suruh apa? Ya lakukan, dia lakukan. Perbuatannya dilakukan. Karena iman itu dipegangin terus, dia menggantung terus imannya. Sampai dia mati. Yes. Wow. Itu dibikin ribut. Oh enggak, ini. Maka Yakobus bilang, ini Yakobus yang ngomong, bukan saya. Iya ya. Wah. Thank you loh Engkau Pak. percaya bahwa Tuhan Pakai hanya cuma satu. Abraham. Karena Ya. standarnya Abraham dua-duanya. Tapi orang nggak pernah mau belajar, nggak mau baca yang benar. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu benar, baik. Setan juga percaya. Dia bilang setan, padahal itu malaikat. Karena mereka dulu malaikat kan, tinggalnya sama Tuhan, dan mereka lihat Tuhan. Mereka punya Ya. iman kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah setan bisa dibenarkan? Tidak. Tidak, kenapa? Karena dia tidak melakukan kebenaran. Karena tidak punya kebenaran, Pak. Yesus yang ngomong, Iya. karena dia tidak punya kebenaran di dalam dirinya. Bapak segala pembohong, pendusta. Dia nggak punya kebenaran di dalam dirinya. Yes. Jadi kalau setan punya iman, saya juga punya iman. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Bedanya setan nggak bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya bisa. Itu Haleluya. membedakan. Itu yang pada berantem. Lalu kalimat dibenarkan. Apa sih Pak dibenarkan? Yang ada di kepala kita tuh dibenarkan tuh apa? Itu yang nggak pernah diajarin orang. Dibenarkan. Ya apa? Dibenarkan tuh apa? Suci. Dibenarkan tuh suci? Bukan. Orang suci itu bukan dibenarkan. Orang kudus. Oh tuh sok kudus, sok suci. Itu dibenarkan. Bukan. Kalau kita kudus dan suci dibilang dibenarkan, maka sia-sialah kalimat ini. Sia-sia sekali. Yang ngomong siapa? Ya sama orangnya. Paulus. Paulus juga, sia-sia. Dia ngomong sembarangan berarti. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kudus. Jadi apakah dibenarkan itu jadi orang kudus? Kita mesti kasih tahu dulu Pak. Ini masukan buat saya. Kalau kita menjelaskan tentang dibenarkan, kita harus kasih tahu apa itu dibenarkan. Ya. Bahasa Inggrisnya apa dibenarkan? Justified. Justified. Okay. Justified begini Pak. Namanya juga justice. Berhubungan dengan hukum. Ya. Just. Kalimat root-nya. Itu berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan pengadilan. Yes. Oh, saya ini pendeta. Saya ini imam. Kerjaan saya di gereja. Imam. Tapi nyolong. Masuk ke hukuman? Masuk. Masuk. Itu maksudnya di-justified, Pak. Artinya apa justification di sini? Apa yang di-justified? Dosa, Pak. Setuju? Yes. Tidak ada orang pun yang benar di hadapan Tuhan, alias nggak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Ya. Setuju nggak, Pak? Setuju. Jadi kalau kita baca jadi ngerti kita. Yes. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di hadapanmu. Setuju? Ya, setuju. Kita mundur. Roma 3 ayat 20. Ini yang Bapak kasih ayat, saya orangnya gitu Pak, dikasih ayat, kita jelaskan ayatnya. Ya. Satu-satunya ayat yang dipakai untuk orang-orang males, orang-orang yang banyak excuse menurut saya, ini. Roma 3 ayat 20. Nggak bisa kita melakukan hukum Taurat, ada nggak ayatnya? Ada, tuh. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi nggak ada yang bisa Pak. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ayat ini dipakai untuk apa? Memberitahu kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Ya. Kalau kita baca baik-baik, bacanya baik-baik ya Pak. Saya kasih tahu baca baik-baik.
Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan Allah, alias tidak ada seorang pun yang bisa jadi tidak berdosa Karena melakukan hukum Taurat. karena melakukan hukum Taurat. Satu persatu. Karena melakukan hukum Taurat. Ini orang sudah lakukan atau belum? Sudah. Kok tahu? Sudah. Ya. Itu tadi karena melakukan. Berarti sudah. Berarti ada yang lakukan, Pak. Ya. Ada orang yang melakukan hidupnya melakukan hukum Taurat, ada. Tapi Paulus bilang apa? Kamu melakukan hukum Taurat tapi tidak mengenal Kristus. Kamu tuh belum benar, masih berdosa istilahnya. Jadi makanya saya bilang, Pak. Dulu saya baca firman Tuhan sama seperti teman-teman saudara-saudara saya di Indonesia. Seperti itu. Tapi setelah belajar, yang saya baca ini, itu sepertinya terbalik. Oh, nggak begitu artinya. Oh, Bapak teman tafsir. Ya nggak apa-apa. Tafsir saya mana yang lebih benar, mana yang lebih nggak benar kan gitu kan. Tafsir kan cuma salah satu. Yang paling benar atau yang paling benar, itu aja. Tafsiran saya, tidak ada seorang pun dapat lolos dari dosa atau dibilang tidak berdosa di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Dan konteksnya, kalau orang selalu bilang, oh Pak Hendrik ngomong di luar konteks. Nah konteksnya dia bilang, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal, tuh disebut dosa. Ini konteksnya dosa, konteks dosa. Iya. Setuju Pak ya? Setuju. Banyak orang berpikir hukum Taurat udah nggak laku lagi. Ini kan pengertiannya begini bukan Pak? Jadi kalau kita taat 9, nggak taat 1, sama juga nggak taat semuanya. Begitu kan Pak? Betul, setuju. Setuju sekali. Karena apa? Hukum Taurat diberikan Tuhan. Setuju? Cuma 10 Ya. Pak. Tadi Bapak udah ngomong 10. Itu yang paling benar. Banyak orang ngomong 613. Itu orang nggak pernah belajar Pak. Cuman baru tahu sedikit. Baru tahu, oh ternyata hukum Taurat ada 613. Oh mulai di luar. Mau tahu nggak? Hukum Taurat itu bukan 10, 613. Tahunya cuma sedikit. Jelas-jelas Tuhan memberikan 10 di Gunung Sinai, nggak 613. 613 itu dipecah Musa karena kedegilan hati orang Israel. Pecah. Dan ingat, dengan hukum Taurat dosa berkembang. Setuju nggak Pak? Iya. Contohnya gimana Pak? Ya itu juga diceritakan Pak, kalau di sini ada tipu-tipu Aceh. Jadi kita terlanjur tipu satu, jadi menutupi tipu yang pertama, menipu yang kedua dan ketiga, artinya begitu. Ya, kan Kemunafikan Pak. Enggak, Paulus mengatakan hukum Taurat itu membuat dosa itu menjadi berkembang, hidup. Ya. Banyak orang nggak ngerti Pak. Semakin nyata ya, memperjelas. Bukan, dosa. berkembang makin banyak. Aku tidak tahu apa artinya mengingini kalau nggak ada hukum Taurat. Ternyata mengingini itu dosa. Jangan mengingini hukum ke-10. Pertama sih Paulus bilang, saya cuma mau ingin rumahnya doang. Itu dosa. Berkembang. Ternyata nggak boleh juga inginin istrinya. Inginin suaminya. Inginin anak laki-lakinya. Inginin anak perempuannya. Inginin kambingnya, tanahnya, bisnisnya. Itu juga berkembang. Hukum Taurat itu membuat dosa itu berkembang, hidup. Dulu kalau nggak ada hukum Taurat, dosa itu nggak hidup. Hukum Taurat turun, orang mengenal dosa, dosanya berkembang, hidup. Jadi hidup. Jadi makin banyak. Makin orang makin dikasih tahu. Nggak boleh. Dari situlah keluar 613. Kalau mau jujur, ribuan, bukan 613. Kalau mau dikembangkan. Dari mengingini aja kita, begitu banyak. Jangan ingin ini, nggak boleh ingin ini. Banyak sekali. Baru satu. Belum lagi, jangan berdusta. Nggak boleh bohong ini, nggak boleh bohong ini, nggak boleh bohong ini, nggak boleh bohong. Banyak. Ya. Itu cuma tahu sedikit. Tapi kelihatannya udah wow. Wah, begini. Oke, semua. Oh, oke. Dari situ saya bisa ukur.
Ilmu lu cuma segini, kira-kira gitu. Hmm. Karena ngomongannya nggak masuk akal, nggak make sense. Hukum Allah Yes. cuma 10, itu benar. Itulah yang membuat manusia, 1 Yohanes jelas. 1 Yohanes itu jelas sekali, Pak. 3 ayat 4. Setiap orang berbuat dosa, melanggar hukum Allah. Dosa, melanggar hukum Allah. 10. Cuma 10 yang dilanggar. Makanya kalau langgar 1, ya udah berdosa, udah. Ya. Tapi berbuat salah, dosa nggak? No. Berbuat salah sama berdosa itu beda, Pak. Yesus mengajarkan, saya udah ajarkan, ampunilah kesalahan kami. Contoh, saya, 2 hari yang lalu, marah-marah saya. Naik mobil, ada orang gila. Marah saya bersalah. Saya bukan berbuat dosa, saya Berbuat nggak di salah. luar hukumnya dia. Saya marah tuh di luar Ya. hukumnya dia. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdosa, jangan mengingini, sama jangan membunuh. Nggak ada di 5 ini yang namanya marah. Tapi dikatakan kalau kamu marah kepada saudaramu, kamu sudah membunuh Membunuh katanya. sama nama. Ya. Tapi saya bilang, maaf Tuhan, tadi saya salah. Karena apa? Karena dikatakan kita yang percaya kepada Tuhan, ya, ini jelas-jelas dikatakan orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Berbuat lupa. Ya. Ini kata Ya. berbuat ini dengan, kalau saya marah nih, saya stop, saya menjadi salah. Kalau saya berbuat, jadi dosa. Nah, apabila dosa itu sudah dibuahi, apabila pencobaan itu sudah dibuahi, dia menjadi dosa. Setuju? Menjadi maut. Ada nggak ayatnya? Ya. Ada. Jadi kalimat ini berbuat. Ya, melanggar itu perbuatan. Segala sesuatu itu perbuatan. Kalau masih belum ada perbuatannya, kita baru bersalah. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, kesalahannya. Makanya Abraham ini dianggap benar karena dia percaya. Yakobus bilang, kali dia titik percaya, sampai dia mati, iman itu dijagain dengan perbuatannya. Sebenarnya nyambung nggak, Pak? Ya. Nyambung. Jadi, jangan pernah berpikir kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Bisa, Pak. Gampang kok. Kalau nggak gampang, ngapain Tuhan turunkan? Kan gitu. Lalu, Jadi rumusnya apa Pak? Melakukan hukum di dalam percaya perbuatan Kristus atau gimana nih Pak? nah, kita lihat lagi nih ayatnya. Kan ada ayat, Pak, Roma 8 ayat 3. Tadi Bapak kasih tahu tuh Roma 8. Ini rumusnya, Pak. Ya. Dan tadi saya bilang apa yang tidak sanggup kita lakukan kayak melakukan hukum Taurat karena daging telah Apa yang dilakukan tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. daging. Ini namanya konteks daging. Kenapa tidak mungkin dilakukan? Karena ada daging. Apa itu daging? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita mesti baca begitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena keinginan daging adalah maut. Maut. Kenapa lagi? Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bagaimana mungkin perseteruan Allah itu sama dengan 1 Yohanes tadi, melanggar hukum Allah? Bagaimana mungkin orang yang punya keinginan daging, yang mau melakukan perseteruan dengan Allah, melakukan hukum Taurat? Mantap Pak, luar biasa. Siap. Lalu lanjut. Telah dilakukan oleh Allah dalam apa? Dalam daging. Tuh. Mantap. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Lihat tuh. Tuhan bilang,
Kamu nggak berdaya oleh daging, dagingmu dengan daging saya beda. Tuhan mau ngasih tahu itu. Saya ini kudus. Saya bisa melakukan ini karena saya kudus. Saya bisa melakukan hukum Taurat itu karena saya kudus. Juga ini yang bikin saya. Ya. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, serupa dengan daging yang dikuasai dosa, bukan artinya berdosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya, nih, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak menurut daging, tapi menurut roh. Yes. Mau tahu arti sebenarnya? Tuhan bilang, nih, gue buktiin. Lu bisa, sebagai manusia itu lu bisa jalankan hukum Taurat. Nih, gue buktiin, gue jadi manusia. Jadi manusia, sama kayak lu. Cuma bedanya apa? Bedanya lu tuh dosa, lu punya dosa. Sekarang, dosa lu gue tebus. Setelah lu gue tebus, lu sudah dibenarkan. Kalau gue bisa, lu bisa. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Itu yang gampang loh Pak pemikir. Yes. Maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Menggenapi artinya apa? Ya jalankan semuanya. Iya. Intinya apa? Apa namanya? Key-nya apa? Key-nya, kuncinya adalah jangan berdosa. Udah gitu aja. Iya. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu tidak berbuat dosa lagi, otomatis kamu sudah lakukan hukum Taurat. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hukum Allah kalau kita masih berbuat dosa? Kan gitu rumusnya. Ya. Kalau kita sudah tidak berbuat dosa lagi, berarti kita sudah melakukan hukum Allah secara otomatis. Ya. Setuju nggak? Yes. Lalu bagaimana kita bisa menjalankan hukum Taurat tanpa mengenal Kristus? Ya mungkin. Karena ada Kristus, kita percaya kepada Dia, Roh itu ada di dalam hidup kita, Roh itulah yang menjalankan hukum Taurat melalui kita. Yes. Namun aku Jangan bangga dulu kita bisa melakukan hukum Taurat. Jangan bangga dulu kita bisa melakukan hukum Taurat. Jadi pengertiannya adalah zaman dulu orang berlomba-lomba untuk selamat hidupnya melakukan hukum Taurat. Sekarang ada Kristus dengan anugerah yang luar biasa. Kita jadi sadar, ternyata saya melakukan hukum Taurat ini sia-sia karena ada Kristus. Tapi bukan berarti sudah percaya Kristus hukum Taurat saya buang. Contoh, Pak Oscar dulu sebagai agama lain kerjanya apa? Membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, membantu para janda. Nih Pak Oscar kasih duit terus nih tiap bulan, rajin. Agamanya lain. Ada nggak agama lain yang melakukan itu? Banyak. Ya. Tiba-tiba Pak Oscar dikenalkan Tuhan Yesus. Dikenalkan loh Pak. Melalui pendengaran, belajar, beriman, percaya. Wah, ternyata selama ini saya melakukan dorma-derma ini tujuan saya supaya karma saya tuh bisa diterima di tanah. Karma, kan belajar karma. Karma saya diajar di sana supaya itu saya bisa selamat. Sekarang saya cuma modal percaya kepada Dia, saya bisa selamat. Ya udah, saya percaya sama Dia. Saya tinggalkan saja perbuatan baik saja. Nolong orang ini udah saya tinggalkan, nggak perlu lagi, gitu. Enggak kan? Justru karena kita sudah percaya kepada Dia, kita makin giat ngasihnya. Karena yang ngajarin ini, kamu harus kasih fakir miskin, kasih janda sama orang miskin. Ini makin giat. Kenapa? Menunjukkan. Jadi kalau orang nanya, Bapak hebat ya, Bapak agamanya apa? Oh, bukan agama, karena Yesus yang ngajarin. Tuh. Kalau di versi saya karena Roh Kudus di dalam kita, Pak. Ya Roh Kudus, Yesus, Bapak sama, Pak. Iya. Jadi ini untuk supaya pujian kita nggak menjatuhkan, komunitas saya bilang, aduh, Pak Oscar saya kagum nih Roh Kudus yang di dalam Bapak nih, membuat Bapak lakukan ini. Ya. Seperti itu. Iya. Dan dipuji Roh Kudusnya Pak, bukan kitanya, Pak. Betul. Karena kita cuma casing doang, Pak. Iya, saya setuju itu, Pak. Jadi ini begini, ini namanya update. Iya. Update, beneran update, Pak.
Jadi kita bacanya Hmm. benar, pengertiannya benar, dan semuanya pasti nyambung, pasti nyambung. Makanya saya Amin. bilang, makanya banyak orang yang punya pengertian bahwa hukum Taurat udah nggak berlaku lagi. Saya tanya, akan checkmate, pasti checkmate. Kenapa? Karena nggak nyambung dengan ayat-ayat yang lain. Iya. Satu Pasti check. iota pun tidak dibatalkan itu, Pak. Hah? Satu iota pun tidak dibatalkan. Satu iota pun bahkan selalu ngomong soal apa? Soal hukum Kristus. Ada hukum Hmm. Kristus. Kasih tahu saya hukum Kristus apa, Pak? Hukum Taurat juga Ya hukum Taurat misalnya nih digantikan oleh hukum Kristus. Hukum Taurat semua orang tahu ada 10. Hukum Kristus ada berapa? ada 2. Ada 2. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap genap, Hatimu. kasihlah sama manusia dengan Karena hatimu dan seperti dirimu sendiri. Dan jangan lupa tambahannya. Dari kedua ini termasuk hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama Yes, hukum Taurat juga. Iya, hukum Taurat juga. Terus ngomongnya hukum Taurat nggak Haleluya. berlaku. Bingung saya. Di satu sisi bilang Haleluya. Yesus, ada yang bilang Yesus menentang hukum Taurat. Saya jadi bingung. Tapi di sisi lain Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah manusia sama manusia. Dari kedua hukum ini tergantung semua kitab hukum Taurat dan Para kitab para nabi dan nabi. hukum. Berarti ya sama juga ya Tuhan Ya. Yesus ya ngikutin hukum Taurat. Iya, iya. Ini kan perlu Mantap, dipikirkan. mantap. Yes. Dahsyat, dahsyat. Wah, Pak Hendrik, ini menulis buku, Bapak. Apa Ada lu, Pak? video, ada bukunya, ada universitasnya, Pak. Supaya jangan ada di Bapak sendiri, Pak. Supaya itu bisa, Ini kan saya lagi bagi-bagi, Pak. ya, bagi kan yang ketemu Pak Hendrik, yang nggak ketemu masih banyak, Pak. Lalu saya dengar Ya. lagi nih, Pak, di Indonesia ternyata title atau titel itu penting Hmm. banget loh, Pak. Oh ya, pasti, Pak, untuk orang-orang yang memang Wow, apa saya memerlukan itu, Pak. cukup ini loh, cukup kaget juga. Ya, saya bilang ada oke-nya, ada enggaknya. Gitu. Sekarang kalau orang yang dipakai Tuhan, yang nggak punya title, tapi ilmunya tinggi, pelajarannya benar, gimana? Contohnya Matius, yang apa Petrus Iya. untuk nelayan segala macam itu gimana tuh? Nggak didengar. Iya, didengar, Pak. Cuman kalau Jadi untuk orang-orang pegawai kayak saya negeri, nih modelnya, misalnya Bapak suruh saya bikin buku, berarti Bapak yakin bahwa saya ngomong adalah kebenaran. Lalu saya suruh buku, Pak, saya nggak pernah sekolah loh, Pak, gimana? Wah, si Hendrik mau ngomong sembarangan, orang nggak pernah sekolah, gitu. enggak, Pak. Bapak tahu kesalahan utama orang Kristen zaman sekarang. Ayo ngaku dengan mulutmu, dengan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kita beriman karena kita sudah ngaku tanpa diselidiki. Mulai hari ini, teman-teman sekalian, kalau mau membuat orang percaya, jangan modal Yesus harus diselidiki. Apapun agama di dunia ini, selidiki. Kalau kita sudah mengerti siapa dia, kita baru beriman. Dan itu sudah ditulis di Alkitab. Contohnya Abraham. Kenapa dia disebut Bapak Abraham? Kenapa, Pak? Bapak orang beriman. Ya kenapa? Kenapa dia bisa beriman? Kenapa? Pertanyaan itu, Pak. Kenapa dia bisa beriman? Ya, karena dia apa? Meneliti, Pak. Gimana, Pak? Dia Mempelajari. meneliti apanya yang diteliti, Pak? Tapi nggak ada ayatnya sih, Pak. Karena dia percaya. Karena apa? Bagaimana pertanyaan tadi, Pak? Iya, kenapa? Ya. Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia berdasar dibenarkan. Tapi di hadapan Allah. Sebab percayalah Abraham pada Tuhan dan Tuhan memberikan kebenaran. Pertanyaannya, kenapa Abraham bisa beriman kepada Tuhan? Ini pertanyaannya kenapa?
Nggak tahu Pak, saya Pak. Karena udah lihat, Pak. Hmm. Penglihatan. Udah lihat. Oh, yes. Ini ya, makanya Pak, kalau saya ini kan sudah bilang, pekerjaan saya meneliti ini satu-satu saya teliti, Pak. Pak, ini kan ayat 15, Pak. Ayat 12-nya itu, Pak, dia nggak lihat loh, Pak, tapi percaya, Pak. Coba kita lihat. Ayo. Disuruh pergi, Pak, tinggalin kampung ke tempat yang dia nggak tahu, mau nurut, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah, Pak. Baca, Pak. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Nah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh, siapa yang ngomong ini, yes. Pak? Siapa yang ngomong? Iya, 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 iya. Siapa yang ngomong? Tuhan, Pak, Nah, ngomong sama siapa? sama Abraham. Nggak ngelihat dia. Iya, ya Tuhan berfirman ya, dia mendengar firman Semua Tuhan. melihat, Pak. Yang namanya Nabi, satu Alkitab, semua lihat. Yes. Semua. Apalagi ada akan kutunjukkan. Ada yang sudah, ada yang belum berarti ya Pak ya. Ya. Jadi, semua tokoh-tokoh Alkitab, selain Kristus, semua lihat. Hmm, Lihat. yes. Musa, lihat Tuhan. Siapa lagi? Sebutin aja. Salah satu tokohnya siapa? Daud. Dia lihat nggak? Iya. Dia ngobrol sama Tuhan. Iya, iya. Dengan melihat, baru kita percaya. Tapi kan ada ayat, Pak. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Siapa bilang? Artinya kita harus ngerti. Berbahagia mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Contoh, saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus, nggak pernah lihat. Bapak pernah lihat? Itu umur 2000 tahun yang lalu. Pernah lihat? Kok bisa percaya? Tidak, ya. Kenapa bisa percaya? Track record, Yes, Pak. Track record selama yes. saya percaya kepada Kristus dalam hidup saya. Setiap masalah lewat. Itu yang membuat saya percaya. Hmm, Berbahagialah mereka haleluya. yang tidak melihat tapi percaya. Karena apa? Saya lihat track record saya. Selama saya pertama di Hmm, titik mengenal Kristus, saya punya masalah lewat, punya ini lewat, punya itu lewat. Tuhan berjalan bersama saya. Waktu saya sakit berat, saya sembuh segala macam. Itu track record. Saya lihat. yes. Tapi kalau Wow. saya masalah sampai hari ini ketemu Yesus hari ini nggak pernah ada perubahan, nggak pernah ini, saya bisa percaya? Yes. I don't think so. Wow, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Setuju nggak Pak Yes, ngomongan saya? betul Pak. Setuju Pak. Berbagai Dalam orang yang berbagai bentuk. tidak melihat tapi percaya. Lihat. Bukan melihat kasat mata. Lihat track record-nya. Mereka-mereka Yes. itu zaman dulu lihat. Karena Tuhan berhubungan langsung dengan manusia. Dengar Apalagi langsung. iya udah dikatakan ya pada hari ketiga bangkit gitu. Dia akan hidup udah dikatakan. Tapi waktu itu belum nggak pas Pertanyaannya, pas kenapa? peristiwa kejadian. Kenapa nih? Ini pertanyaan lagi Pak. Kenapa Abraham, Hmm. Ishak nih, dia nggak pakai mikir loh. Dia mau bunuh, dia bunuh loh. Kenapa? Ada ayatnya itu Pak. Iya, iya. Maksudnya kenapa? Ya Abraham percaya sekalipun Allah bunuh nanti Allah sanggup menghidupkan lagi. Tahu dari mana Pak? Ada itu tertulis Pak. Betul, betul. Abraham tahu dari mana? Kalau si Ishak ini kalau saya bunuh bisa hidup lagi. Wah itu perlu disingkapkan sama Pak Hendik Karena nih. Injil sudah diberitakan kepada Abraham lebih dahulu. Setuju? Oh Jesus Christ ya Pak ya Pak. Pak, banyak yang bilang Injil itu kan perjanjian baru, Pak. Perjanjian lama nggak tahu Injil. Saya bilang, Abraham mengenal Injil. Ada nggak ayatnya? Injil Ada lebih dahulu diberitakan kepada Bapak leluhur Abraham. Pertanyaannya, kalau bicara Injil, bicara siapa? Tuhan Yesus kabar Yesus. baik. Siapa yang Ya mengabarkan Yesus kepada Abraham? Allah sendiri. Yesus sendiri. Oh Yesus Ada nggak ngomong? sendiri.
Iya, ada nggak ayatnya ngomong gini? Aku sudah ada sebelum bapakmu, Abraham. Iya, Dan ada. aku sudah bertemu dengan bapakmu itu. Dan dia melihat aku dan dia bersuka cita. Oh, Jesus Christ. Haleluya. Yes. Yesus sendiri datang kepada Abraham ngobrol, kongko-kongko. Bro, gua kasih tau lu bro ya. Lu lihat nih, kayak Petrus dikasih lihat layar gede. Nih, lihat nih, nonton TV. Tuh, lihat tuh, ada yang Hmm. disalib. Lihatnya, lu mukanya sama nggak? Sama ya. Lihat, bangkit lagi, bangkit. Oh, dia udah lihat. Sekarang gue minta anak lu. Hah? Anak saya yang mana? 10 saya bawa. Kayak kambing saya bawa, saya tusuk semua mati. Karena ya dipikirnya, ditulis loh, ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Dia udah lihat. Dia nggak takut. Wow. Wah, selama ini saya salah. Saya pikir dia Bapak Beriman belum lihat Bapak mengaruniakan anak yang tunggal, dia udah memperagakan duluan. Sampai Apa yang ada akhirnya bersumpah kan, tuh Allah sampai bersumpah gara-gara geleng-geleng kepala kan. Wah, ini kok ada orang model begini nih. Karena gue minta dikasih. Padahal dia belum tahu nanti gue akan serahkan anak gue juga ya, 4.000 tahun ke depan. ya. Apa udah lihat. Makanya baca firman Tuhan tuh kalau udah ada di kepala kita semua nih Pak, itu kayak network Pak, nggak akan ada yang lepas, nyambung semua itu. Ya, pasal yang nyambung ya. Nyambung, nggak boleh ngelepas. Kalau kita ngomong, lalu ada pasal yang counter faith, apa counter Ya, back, berarti ya. ada satu informasi yang kurang atau opini pribadi. Begitu aja. Hmm, right. Wow, wow. Terima kasih Pak Hendrik. Jelas Dahsyat Pak? banget Pak. Jelas Pak ya? Yes. Jadi Pak Abraham dikatakan Bapak beriman. Oke aja. Dulu saya berpikir nih Bapak beriman itu, wow, ini pasti imannya lebih hebat dari saya. Bapak beriman itu maksudnya orang pertama yang beriman istilahnya. Yes, pelopor No, ya. Bapak proklamator siapa? Yang pertama Soekarno kali Hatta. Iya. Emang cuma dia doang Bapak proklamator? Banyak Bapak proklamator. Cuma yang disebut cuma Mana dua. Founding karena yang Father. pertama. Bilangnya founding father sama bapak iman, artinya orang yang beriman pertama percaya kepada Tuhan si Abraham, dari Abraham turun ke bawah kepada kita. Jadi bapak orang beriman, bukan yo orang imannya lebih hebat. Enggak. Apa bedanya? Saya nih kalau ketemu Yesus di sini ngobrol, Drake, jual rumah lu atau bakar. Terus gimana Tuhan? Lu lihat nih, setelah lu bakar nggak lama rumah lu dapat yang baru lebih gede. Bisa bakar. Iya, iya. Itu namanya Haleluya. iman. Hah? Yes. Luar biasa, Pak. Karena yang ada di pikirnya dikatakan ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkit. Itu bahasanya mesti kita ngerti benar-benar harus ngerti bahasanya. Penting. Yes. Nah, itu tugasnya saya, Pak, di sini, Pak. Saya kenapa rajin? Luar biasa. Saya untuk memberitahukan update-update-nya. Pelajaran udah benar, Pak. Cuma diupdate aja supaya kita jadi nggak salah paham. Iya. Ini makin lengkap, Pak. Makin utuh ya. Kita lihat rangkaiannya seluruh ya, Pak. Dan dari semua orang yang berdiskusi, Pak, orang yang paling saya suka berdiskusi adalah Pak Oscar. Oh iya, Pak. Kan Kenapa? banyak, Pak, yang Enggak, kenapa? Karena Bapak adalah tipe orang belajar. Saya bisa bedain, Pak, orang tipe belajar sama orang yang bukan belajar. iya. Ya, Pak, ini satu ayat lagi, Pak. boleh, Ini kan saya cari tadi yang Bapak bilang kan, boleh. di Yohanes 8, kata Yesus kepada mereka, aku berkata Yang selamat. kepadamu, Berapa, Pak? sesungguhnya sebelum Berapa? Abraham jadi, aku telah ada. Tadi yang Abraham melihat Yesus. Berapa, Pak? Ah, Abraham yang melihat Yesus itu, Pak, ini Oh, ada, saya cari tadi di Yohanes 8, ya. ayat 58. Oh, 58. Oke, sorry. Kalau 58 hanya menjelaskan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Terus? Yang tadi Bapak bilang, Abraham telah melihat aku. Itu. Di mana gitu? Iya, Ayatnya. ya, di mana, Pak? Iya. Ya di atasnya, Pak. Abraham bapakmu
bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan dia bersukacita. Tuh, Oh, haleluya, haleluya. Iya. Pak, kalau saya ngomong, Pak, saya udah selidikin, Pak, semua, Pak. Terus yang ini Pak di Ibrani Pak. Ibrani Ibrani itu berapa? maksudnya apa Pak? Yang apa? Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka percayai Pak. Mereka Ibrani cuma berapa? melihat-lihat masa depan. Nggak tahu, mesti sebentar cari dulu Pak. Saya kadang-kadang ayat nggak hafal tapi kalimatnya hafal gitu Pak. Hmm. Lihat, ini jelas banget. Abraham, bapakmu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Iya, Dan iya, ia telah melihatnya. Udah lihat, udah nonton. Dia bersukacita. iya. Ibrani berapa? Kayaknya rangkaian Ibrani 11 ya Pak. Sebentar ya saya Oh, cari ya. iman, tentang iman. Terus, Iya, ayat ayat 13. Oh, melihat juga ya, tapi dari jauh. Maksudnya apa ini Pak? dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Maksudnya apa nih, Pak? Mau ngomong apa nih, Pak? Iya, jadi Ini, mereka melihat tapi nggak ngalami gitu ya Pak. Belum mengalami ya. oke, lihat. Ya. Orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Keselamatan, Yes. Injil, Jadi keselamatan ya. orang-orang ini disebutkan orang-orang ini dari mana nih? Dari disebutkan dari Habel, ya. Dari Habel, Ya, Enok, Kain, semua nih, Nuh, Abraham, Sarah, semua disebutin. Dalam iman mereka semuanya mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh dijanjikan, tapi janjinya belum dapat, tapi mati. Tapi yang hanya dari jauh ya, melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Jadi walaupun mereka nggak pernah lihat, tetap mereka pegang. Iman itu mereka pegang. Kayak Abraham dipegangin sampai dia mati. Padahal janjinya nggak pernah ada. Dan mana lihat anak-anaknya yang sebanyak spasial di laut, dia nggak pernah lihat. Tapi dia tahu. Dia cuma dari jauh. Dia memandang dari jauh visinya. Anak saya pasti ratusan orang, ribuan, jutaan, miliaran mungkin kira-kira. Kira-kira. yes. Ya, jadi intinya Dan, sudah melihat ya dan Pak. ini kalimatnya nih Pak. Dan bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Lihat tuh. Orang asing, pendatang di bumi. Artinya apa? Mereka sadar bukan warga bumi, warga surga mereka Yes, ya. yes, itu udah paling benar jawabannya. Itu udah paling benar tafsirannya. Mau tafsir apa lagi? Hmm. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa rindu dengan mencari suatu tanah air. Dan sekiranya Yes. dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang di bumi, yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Benar, ke tanah asal mereka mau pulang ke tempat mereka, ke Ur, misalnya ke Abraham, bisa aja kalau mau. Ya, Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tuh. tanah surgawi. Wow. Wow. Dahsyat Pak. Ya, jadi Yes. ya, karena iman, Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan anak Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun dikatakan keturunan yang berasal dari ini begini, karena ia pikir bahwa Allah Allah berkuasa berkuasa. membangkitkan orang walaupun dari orang mati. Dan dari sana seolah-olah ia telah menerimanya, Dahsyat. karena dia udah lihat. Wow. Siapa yang kasih tahu? Yesus sendiri, karena Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Kata Yesus, aku ada sebelum Abraham dan bapakmu akan melihat hariku dan dia sudah melihatnya dan dia bersuka cita. Wow. Yes. Kan gitu ceritanya. Haleluya. Dahsyat, dahsyat. Pak Hendrik bisa kayak gini gimana caranya Pak? Saya ulang Tiap sekali lagi. hari Bapak. Ya, kan saya bilang nongkrong di sini saya bukan jadi saya ilmu saya itu berkembang 1000%. 1000%. Karena diskusi ini ya Pak ya. Diskusi. Tiba-tiba given ya, given tiba-tiba ada diberi Roh Kudus gitu. Bukan Seperti itu aja, Pak. Ya, kebetulan saya baca. Ya, saya baca firman ya, Tuhan.
kita renungkan, apa nih maksudnya? langsung diingatkan ya. Roh Kudus itu kan menuntun kita, mengingatkan. Begitu ya Pak ya. Kan saya sudah bilang, Pak, kerjaan saya bertanya. Yes. Saya tanya, oh ternyata ada orang berpikir begini, catat. Saya cari firman Tuhan, kenapa orang berpikir begini? Salahnya di mana? Oh, di sini ternyata. Ini harus diupdate. Saya kasih tahu. Haleluya. 2 tahun, Pak, ketemu orang yang aneh-aneh, Pak. Ngobrol ini, ngobrol. Banyak, Pak, inputnya. Database-nya banyak. Semakin banyak database Yes. tentang pertanyaan, semakin banyak pula firman Tuhan yang diberikan. Maka saya bilang, 1000%. Ini yang ada di kepala saya ini, waduh, banyak minta ampun, Pak. Tanya apa saja, saya bilang. Tanya apa saja tentang firman Tuhan. Tuhan yang jawab, bukan saya. Karena dialah Yes. sumbernya. Ya, cuman karena Bapak sudah input ya Pak ya. Enggak juga loh, Pak. Sudah pernah diinput Pak. Kalau nggak diinput kan datanya nggak ada Pak. Betul, tapi kadang-kadang ini kan input kan banyak, Pak. Ini ayat banyak sekali. Iya, tapi Cuman udah masuk masalahnya nih, Pak. tapi Udah misalnya saya diinput. nih datang ke Indonesia, ketemu Pak Oscar, ngobrol, ngopi. Terus Pak Oscar nanya, Pak, itu ayatnya di mana, Pak? Nggak tahu. Saya nggak tahu di mana. Ya. Tapi bagaimana, Pak, kita Haleluya. jelaskan ayat ini? Baca. Pengalaman saya baca, kayak begini, Pak, bacanya, Pak. Itu aja. Nggak perlu yang aneh-aneh. Contoh, yang sedang saya ajarkan kepada Ibu Erika. Contohnya ini, Pak. Ini orang pada berantem, Pak. Padahal gampang. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu, sehingga pada binatang itu berbicara. Bertindak begitu rupa, sehingga semua orang tidak menyembah patung itu dibunuh. Ia menyebabkan semua orang besar kecil, kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Ini orang berantem nih, Pak. Tanda apa? 666. Ini yang menurut Bapak, tanda ini tanda apa, Pak? Yang kita tahu. Ya banyak tafsiran tapi Yang saya Bapak tahu pengen deh. dengar tanda bilangan iblis Pak. Ya apa? Milik Tandanya itu iblis. apa? Ya apa? Berupa apa gitu? Tanda itu berupa apa? Ya itu tadi angka 666 itu Pak. Ya maksudnya yang Bapak tahu sekarang nih, angka 66 itu apa? Tato di kepala, atau chips, atau apa gimana, Pak? Apa yang Bapak tahu? Ya salah satunya itu Pak yang diajarkan tentang akhir zaman, tafsiran kitab Wahyu. Ah, Nanti ada chips ditanam begitu Pak. iya. Tapi memang saya belum teliti Nggak perlu kebenarannya diteliti, seperti Pak. apa. Nggak perlu diteliti. Saya udah kasih tahu, Pak. Selama saya berdiskusi, berobservasi kepada orang-orang yang belajar eskatologi, satu kesamaan mereka. Mereka nggak pernah belajar awal zaman. Cuma Oh, belajarnya akhir zaman. Awal zaman nggak belajar. haleluya. Ya karena eskatologi bicara akhir, dia ngomong akhir doang, nggak lihat awalnya ya Pak ya. Nih, Pak. Lihat nih, Pak ya. Lihat nih, Pak. Ya, Tanda pada tangan dan apa artinya? Saya kasih lihat awal zaman. Apa artinya awal zaman? di kitab Ulangan Pak, Imamat Yes. Yes. diikatkan itu. Ya, lihat. Oh, itu tanda Haruslah engkau tanda milik meningkatnya Tuhan. sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Itu apa? Ini ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan. Iya, iya, iya. Hukumnya Tuhan. 10 hukum Tuhan harus ada di kepala kita dan di tangan kita. Artinya apa? Yang ada di kepala kita tuh hukum Tuhan, tangan kita lakukan. Jangan bunuh, jangan bunuh. Jangan mencuri, jangan mencuri. Tangan lakukan. Wah, mantap. Lalu 666 setan apa tandanya? 10 hukum juga. Tapi hukum setan. Boleh mencuri, boleh membunuh, boleh menjina, boleh ini. Itu yang terjadi zaman sekarang. Perjinahan di mana-mana. Lawannya.
pembunuhan di mana-mana. Orang bunuh orang tuh udah nggak pakai mikir, sadis. Nyuri di mana-mana, korupsi di mana-mana. Sama orang tua kurang ajar di mana-mana. Sama Tuhan, Tuhan disebut namanya sembarangan. Itu yang ada di kepala mereka. Bukan chips. Jangan khawatir ditaruh chip kan, ditaruh via vaksin apa terserah nggak apa-apa. Yang mati cuma tubuh doang. Tubuh ini, maka Tuhan bilang, jangan takut sama orang yang bisa membinasakan tubuh. Yes. Haleluya. Oh, thank you, Yang ada di thank you, kepala Pak. nanti nih. Zaman sekarang, Yes. kita belajar. Taruh hukum Tuhan. Jangan taruh hukumnya setan. Itu nanti kalau Tuhan datang kedua kali, Tuhan lihat tanda itu loh. Setan lihat tanda, Tuhan juga lihat tanda. Tandanya apa? Ada nggak hukum Tuhan di kepala kita? Kalau ada, top notch. Haleluya. Itu aja. Yang gampang. Yes. Berantem sama orang, eskatologi, ini ono. Awal zaman nggak dipelajarin. Iya. Mantap, mantap, Pak. Oke. Wow. Thank you, Pak. Sama-sama, Luar Pak. biasa. Ya, itu aja sih, Baik, Pak. Sip. diskusi yang sangat seru. Henry, terima kasih sudah Wah, memperlengkapi. Bu Ayu ini juga makin mantap ini tiap hari jadi host. Bahasa Pak Oscar, kami sangat diberkati dengan firman yang Bapak sudah sharing tadi, dilengkapi lagi Ya, dengan Pak Hendrik. Jadi Pak Hendrik pun ya, thank you. Tuhan memberkati Bapak berdua dalam pelayanan dan juga kesaksian. Terima kasih. Baik, kita akan akhiri. Saya mohon kesediaan Pak Oscar untuk menutup dalam doa sekaligus doa berkat, Pak Oscar, malam hari ini. Wah, ini doa berkat nih katanya. Ya udah, doa penutup aja kali ya. Oke. Ntar takut saya ini imam semua di sini masalahnya. Enggak. Ya. Bapak bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami Tuhan boleh Tuhan lengkapi dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang memerdekakan. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Terima kasih, kebenaran-kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Pelita bagi jalan-jalan kami juga. Bersyukur untuk persekutuan malam hari ini, untuk Pak Hendrik, untuk Bu Ayu yang menjadi host, dan untuk teman-teman yang bersama dengan kami Tuhan, bersembilan di tempat ini. Kasih karunia terus Tuhan, berlimpah-limpah atas kami, terus semakin kami mengerti, semakin kami juga bisa melakukan Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Tuhan. Sebab Yesus mengajar dan melakukan apa yang diajarkan. Demikianlah kami Tuhan juga melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yang Roh Kudus ajarkan, sehingga kami boleh mempermuliakan Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Terima kasih. terima kasih. Amin.